Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alaihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Kakak pembina yang kami hormati dan kakak-kakak peserta penerimaan tamu ambalan 16 daring yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Berikut kami sampaikan susunan upacara pembukaan penerimaan tamu ambalan 2021 daring. Ambalan Al-Fatih Al-Mujahidah, kami ulangi, penerimaan tamu ambalan 2021 daring, ambalan Al-Fatih Al-Mujahidah. Gugus depan 03.779, Pangkalan SMA MTA Surakarta. Pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti peserta dimohon untuk duduk tegap. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia. Yang ketiga, amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan penerimaan tamu ambalan 16 daring. Yang keempat, materi pertama. Yang kelima, pindah link Zoom atau breakout. Yang keenam, materi 2. Yang ketujuh, materi 3. Yang ke-8, isoma. Yang ke-9, upacara pindah golongan. Dan yang ke-10, penutup. Kakak-kakak pembina yang kami hormati dan kakak-kakak peserta penerimaan tamu ambalan 2021 daring yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap. Hadirin dipersilakan duduk istirahat. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia. Kepada Saudara Hasan Muflih, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini lewat Zoom Meet dalam acara penerimaan tamu ambalan Al-Fatih Al-Mujahidah 2021. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari sejak dulu hingga saat ini. Yang pertama, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mensupport kami selaku panitia sehingga kegiatan bisa berjalan tanpa kekurangan apapun, insya Allah. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih pula kepada kakak-kakak pembina Dewan Ambalan Al-Fatih Al-Mujahidah yang telah mendampingi kami dari mulai awal hingga akhir kegiatan ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik kelas 10, kelas 11 SMA MTA Surakarta yang telah hadir dalam Zoom Meet siang hari ini untuk mengikuti kegiatan PTA dengan baik. Kami sampaikan jumlah panitia yang melakukan atau yang mensupport kegiatan ini berjumlah 40 orang. 40 itu putra putri dan didampingi oleh pembina yang bisa hadir maupun online dari rumah. Untuk jumlah siswa yang mengikuti sekitar 750 putra dan putri kelas 10 dan kelas 11. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan dapat diikuti dengan baik oleh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 putra maupun putri, sehingga acara ini berdampak positif untuk kita semua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasan Muflih atas laporannya. Acara selanjutnya adalah amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan penerimaan tamu ambalan 16. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Diastono, MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibu Ismi selaku Kepala SD ITMT Bapak Ibu Guru dari kesiswaan, Pak Barudin selaku Waka Kesiswaan dan staf yang kami hormati, beserta kakak-kakak pembina, pramuka, penegak, maupun calon
ambalan di SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati, serta dari pengurus atau undernya OSIS untuk Pramuka yang kami cintai dan kami banggakan, sekaligus kami mengucapkan minta maaf karena kondisi, sehingga beberapa kali acara yang sudah kita rencanakan bisa dilaksanakan di SMA MTA secara online. Melihat perkembangan penanganan penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Surakarta yang agak berbeda, dalam beberapa hal berbeda dengan daerah lain. Jadi ini kita tidak menyalahkan siapa gitu, tapi kebijakan, artinya kebijaksanaannya untuk Kota Solo penanganan COVID agak berbeda dengan daerah lain, itu mestinya oleh pemerintah daerah sudah dipertimbangkan. Adapun kalau akhirnya dari kebijakan itu kita harus lebih rekoso sithik. Rekoso sithik itu untuk seorang pramuka itu hal biasa. Sehingga ini kami ucapkan terima kasih pada para pengurus untuk kegiatan pramuka di SMA MTA Surakarta kelas 12 yang harus melaksanakan kegiatan lebih berat dibandingkan rencana yang sudah kita susun. Ini yang pertama, kami minta maaf. Yang kedua, terima kasih. Dan insya Allah itu nanti ada banyak hikmah di belakang hari. Sekali lagi, karena untuk penanganan COVID di Kota Solo, yang diambil oleh pemerintah daerah agak berbeda, mengakibatkan untuk acara hari ini yang semula panitia ada di lokasi SMA, kita putuskan di SDIT kita di Sukoharjo. Sehingga terima kasih Bu Esmi dan Bapak Ibu Guru SD kita, mudah-mudahan jadi catatan kebaikan dan sama-sama di bawah Yayasan MTA. Kemudian yang selanjutnya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kebaikan diberikan pada kita sehingga hari ini kita bisa bertatap muka sekali, bertatap maya kata beberapa orang yang biasa menyampaikan, karena bisa bertemu tapi dalam dunia maya. Mudah-mudahan nanti banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya adik-adik tamu ambalan. Jadi kalau penegak, pramuka penegak itu untuk usia 16 sampai 20 tahun, sementara kelas 10 khususnya itu rata-rata masih di bawah 16 tahun, sehingga nanti dalam wadah dulu, dalam wadah yang namanya ambalan, sehingga hari ini tamu untuk masuk ke wadah ini kita terima penerimaan tamu ambalan. Kelas 10, kelas 11 yang kami cintai, kami banggakan, mudah-mudahan ini menjadi acara yang tetap berkesan, karena sebenarnya kami lebih senang, lebih enjoy kalau ini acara langsung, kita kumpul di halaman, di lapangan gitu ya. Kami masih ingat ketika anak-anak kita ikut diklat 1 hari yang ngelatih tentara di Yon 413. Rayon 413 Kostrat ya Pak Berudin ya. Jadi ternyata sangat berkesan, harus ke sawah, lapangan, merangkap dan sebagainya, ternyata anak-anak seneng ya. Biasanya di asrama, kemudian latihan di lapangan, yang latih tentara, dan harus mengikuti prosedurnya mereka, standarnya mereka. Sekalipun tetap disesuaikan dengan usia penegak, bukan sebagai calon tentara. Ini tapi berkesan. Tapi tidak mengurangi kehikmatan untuk acara hari ini. Mudah-mudahan kelas 10-11 sebagai tamu ambalan yang nanti akan menjadi pramuka penegak bisa menerima dengan baik. Yang perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa ekstrakurikuler pramuka itu sifatnya wajib. Di dalam rapot ekstrakurikuler itu yang pertama ditulis adalah pramuka.
baru nanti tahfidzul Quran, kemudian ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada tata boga, ada bahasa Jepang, dan sebagainya, tergantung pilihan anak. Tapi untuk pramuka, ini semua harus ikut. Tahfidzul Quran, semua harus ikut. Untuk SMA MTA, kalau yang lain kan tahfidz nggak ada. Sehingga kalau di dalam rapot itu tidak ada nilai pramuka, itu tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Bahkan ada batas nilai pramuka minimal B, baik. Sehingga kalau anak-anak tidak ikut kegiatan, sekalipun online karena kondisi, itu nanti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai itu. Kalau nilai pramukanya kosong, tidak bisa naik kelas. Sehingga nanti coba dimaklumi, kalau di akhir semester, anak-anak harus mengikuti remedi, remedinya pramuka. Karena ada pembelajaran, ada pelatihan online tidak hadir. Sehingga kegiatannya kosong. Pokoknya yang hadir, aktif, itu minimal sudah B dulu. Ya, apalagi nanti kalau aktif dalam aktivitas pembelajaran dapat nilai A. Gitu. Karena pramuka itu sangat penting. Membentuk karakter, apalagi kita dalam lembaga pendidikan Islam. Ya, karakternya senantiasa itu diarahkan untuk berakhlakul karimah. Fisiknya kuat, cerdas, terampil, kreativitasnya tinggi, agamanya bagus. Ya, akhlak tadi kan agama. Ini akan menjadi seorang muslim yang kuat. Seorang muslim yang kuat lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada yang lemah, termasuk dalam fisik, dalam kecerdasan, dalam keterampilan, ini diperlukan. Pramuka itu kalau nanti ya secara offline tatap muka variasinya banyak. Sehingga harapan kami nanti para pembina bisa kreatif, bagaimana sekalipun anak-anak mandiri diberi tugas-tugas yang menyenangkan, tetapi bisa meningkatkan kreativitas dan bisa meningkatkan akhlakul karimahnya. Beda ya, sekarang ini kita online, akhlakul karimah kita sebagai seorang muslim-muslimah, nanti ketika kegiatan putra-putri dipisah pun, kegiatan putra-putri yang ada hal khusus, putra-putri lainnya dipisah. Ya, ketika sekarang ini secara online, yang bisa kita lihat di layar hanya putra. Kenapa? Kita menjaga supaya tidak terjadi hal yang nanti menjurus pada pelanggaran syar'i dalam pergaulan putra-putri. Sehingga tadi Mas Fauzan, Hasan, ini bisa tampil dilihat dilihat putri, bisa putra-putri, tapi nanti untuk putra tidak bisa melihat putri. Ini dalam salah satu langkah kita untuk ini menjaga agar akhlakul karimah kita terjaga dengan baik. Sehingga untuk putri ini ada keterbatasan, tetapi mudah-mudahan nanti ini kita sudah menyiapkan untuk PTM, sudah menyiapkan jadwal masuk asrama, ternyata di akhir-akhir menjelang kita berikan edaran ke orang tua, ini ada beberapa kejadian yang menuntut kita untuk menunda lagi surat edaran itu. Nah, mudah-mudahan tidak, nanti hari Selasa rencana kami akan konsultasi ulang, boleh enggak untuk segera masuk ke asrama minimal gitu. Ini sedang proses, tapi setiap proses, apalagi yang tadi kami sampaikan, di Solo agak berbeda dengan daerah lain. Daerah lain mungkin sudah ada yang masuk, iya, kami tahu gitu ya. Tapi ketika Solo ke sana, kondisinya berbeda. Kondisi berbeda adalah penyebaran COVID-nya, wilayahnya juga sempit, penduduknya padat, ini juga berbeda itu maklum. Jadi kalau Wonogiri areanya luas, jarak penduduknya jarang, sementara Solo ini, sehingga kalau kebijakan berbeda, sebenarnya kita cukup maklum. Sementara sekolah kita ada di kota Solo. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami gunakan untuk memotivasi anak-anak sekalian, betapa sebenarnya pramuka itu kalau dikelola dengan baik, dengan sungguh-sungguh akan banyak manfaatnya. Karena di situ akan tertempa. Seorang muslim, muslimah sekalipun, adalah muslimah, ini kalau punya fisik kuat, orang gampang loro, nek basa Jawa orang inggri-inggrian, nah, itu kan akan menjadi seorang muslimah, menjadi seorang ibu rumah tangga, mendidik putra-putrinya dengan lebih bagus dibandingkan yang sakit-sakitan. Saya punya pengalaman, 2 anak saya putri, yang ketiga baru putranya. Putri yang pertama ini pernah di tempat dia belajar SMP dan SMA-nya, di antara pengalamannya adalah kemah 3 hari
di Gondosuli. Nah, ini Nek Hasan mudeng banget ya Mas Hasan ya, ini Kiai Tawangmangu, Gondosuli kan mudeng. Jadi Nek Mas Hasan ini tak ngomongi Gondosuli atau yang lain mungkin sering ke Tawangmangu, Gondosuli mana itu kan ngerti ya. Tawangmangu ke timur arah Magetan kan gitu. Ketinggiannya seperti itu, kayak musim hujan di bulan Januari. Nah, waktu itu hujan sekalian. Bayangkan 3 hari di Gondosuli musim hujan, putri. Bahkan waktu itu pakai sleeping bag, membawa sleeping bag. Tidurnya pakai sleeping bag. Ya Alhamdulillah, bisa juga mengikuti dengan baik. Pernah mengikuti kegiatan pramuka ke Purbalingga, ya Purbalingga. Dari pondoknya di daerah Soloraya ini, kemudian di Purbalingga. Kebetulan dari Purbalingga pulang, pas selesai itu, hujan-hujan sekitar ba'da maghrib, saya dapat telepon dari rombongannya. Kacamata anak satu pecah, kacamatanya minus. Bayangkan kacamata minus, perpergian dari Purbalingga, mau balik ke pondoknya, naik bis, padahal minusnya cukup banyak. Ini pengalaman aja, anak putri saya lepaskan untuk pramuka, kegiatan gitu pun biasa. Jadi, neng Gondosuli, pegunungan begitu, ke Purbalingga, saya persilahkan ikut. Saya beberapa kali juga lihat ya. Gitu. Kemudian yang kedua juga punya pengalaman. Kalau yang kedua ini di pondoknya yang pertama, itu pernah di Tahura. Nah, Tahura, sekali lagi Tahura, Ngargoyoso kan. Saya pernah nunggoni anak-anak kita, di sana sampai menjelang maghrib, ada suara anjing liar. Nah, ini anak saya yang putri pun pernah ke sana. Di Tahura. Di sana 2 malam 3 hari. Saya rodok guyon pulang, kowe ndek ngene kono atus ping pira, enggak mandi, Pak. Jadi 3 hari enggak mandi. Karena apa? Ya karena kondisi. Tapi senang. Nah, ketika dia di SMA MTA, termasuk peserta pramuka yang heboh, dia ikut pramuka juga. Saya pernah lihat videonya dia mimpin yel-yel itu, saya sampai tanya-tanya, ya anakku mau itu lagi gitu ya. Dengan agak bergurau. Ini hanya untuk memberikan satu gambaran bahwa pramuka itu bagus, pramuka itu penting, apalagi kalau dikelola dengan dasar agama. Sehingga anak sekalian, para tamu ambalan khususnya, kelas 10 dan 11, sekalipun nanti dalam tahap awal dilaksanakan secara online, itu penting, insya Allah dari para pembina itu hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Itu beberapa gambarannya. Dan insya Allah untuk pramuka di SMA MTA ini nanti sebagaimana aturan umum kita gunakan sebagai syarat kelulusan. Ya, untuk PTM yang kita siapkan hanya kita bisa berharap izin sudah kita proses, sudah masuk ke provinsi, tinggal nunggu. Tapi ini tanda tangan dari gubernur via siapa kan ini kita betul-betul masih nunggu. Ya mudah-mudahan segera berakhir, dan untuk tamu ambalan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke banyak pihak, lebih khusus ya, anak-anak kelas 10, kelas 11 ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau ini harus 4 jam ini ya monggo lah nanti dimodifikasi gimana gitu. Kalau memang harus diikuti ini penting ya, untuk awal ini minimal sudah mengikuti kegiatan di penerimaan tamu ambalan. Dan yang terakhir, saya minta maaf, betul-betul saya tadi lupa kalau hari ini mau memberikan sambutan di penerimaan tamu ambalan. Tadi ada acara keluar sampai menjelang duhur, akhirnya tidak membawa baju pramuka. Sebenarnya saya punya seragam pramuka lengkap dan saya pernah ikut mengikuti kegiatan Mabikus sebagai ketua Mabikus dulu, banyak kepala sekolah. Hanya sayangnya tempatnya di Indri. Ini anak-anak yang dekat Karangpandan ke timur ada Indri. Ternyata belakangan saya tahu itu miliknya non-muslim ternyata. Karena yang milih tempat di situ. Baik anak sekalian, saya ucapkan selamat datang nanti menjadi calon pramuka penegak di SMA MTA Surakarta melalui kegiatan Wadah Ambalan, dan hari ini kalian diterima sebagai tamu ambalan. Para pembina pramuka kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kegiatan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau harus kuotanya agak banyak nanti minta untuk dimaklumi dulu. Bagi yang tidak bisa mengikuti sampai selesai nanti yang penting dikomunikasikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keselamatan pada kita semua dan kemudahan dalam segala usaha kita untuk
Penerimaan tamu ambalan hari ini kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Diastono MPD atas amanatnya, semoga kita bisa menjalankannya. Untuk berlanjutkan di acara sebelumnya, kami ingatkan kembali untuk peserta yang baru masuk atau yang belum diganti format namanya, segera diganti format namanya, yaitu untuk putra PA, untuk putri PI, terus underscore kelas, underscore nomor absen, underscore nama kalian. Kemudian untuk yang putra, silakan dibuka on cam-nya. Ya. Acara selanjutnya adalah materi pertama, yaitu pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Bapak Bahrudin Ahmad Esos. Pada beliau Bapak Bahrudin Ahmad Esos, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, Bapak Dr. Andes Diastono MPD. Yang kami hormati segenap kakak pembina yang berkenan mengikuti kegiatan pada sore hari ini, siang hari ini, penerimaan tamu ambalan, seluruh panitia yang sangat luar biasa ya mempersiapkan kegiatan ini, sehingga insya Allah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh siswi kelas 11 ya, kelas 10 dan kelas 11 yang mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan di SMA MTA tahun 2021. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya, atas ridha Allah, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kegiatan ini insya Allah bisa kita selenggarakan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena memang kondisi, ya, jadi kita terpaksa membagi tempat ya, ada di IT Sukoharjo dan di SMA MTA. Insya Allah atas ridha Allah ya, atas kemudahan Allah saja dapat kita lakukan dengan baik ya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mencontoh beliau sampai batas usia kita masing-masing. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti
akhir hidup kita tidak memeluk agama Islam. Seluruh siswa semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan, untuk kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan ekstrakurikuler kepramukaan sebagai pendidikan karakter di SMA MTA. Next. Oke, sebelum kita memasuki materi ya lebih lanjut, ya ini ta'aruf dari kami ya, untuk nama Bahrudin Ahmad, lahir di Sragen ya 15 Juli 1979. Alhamdulillah kami juga alumni dari SMA MTA Surakarta ini tahun 97 untuk pendidikan S1 Sosiologi Unsud. Untuk mata pelajaran yang diampu di SMA MTA ini mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Next. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami mengajak pada diri kami pribadi dan juga para siswa semuanya, mari kita luruskan niat kita. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim-muslimah, ya senantiasa menyandarkan apa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjadi pedoman kita sebagai seorang yang memeluk agama Islam, ya, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan kita sebagai dan manusia, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Ya, tidak ada hal lain. Maka nanti dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, ya, sebagai pelajar, ya kita belajar, tujuan kita untuk apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Ya, insya Allah kalau niat kita lurus, ya insya Allah nanti ya, kita bisa ya berprestasi ya di bidang sesuai dengan bakat dan minat kita. Ini yang pertama yang harus kita pegang teguh. Ya, jangan sampai nanti kita salah niat. Ya, kalau yang kelas 12 kemarin masuk ke asrama itu kan di depan itu tulisannya besar. Ya, apa yang Anda cari ketika masuk di asrama? Anda ke asrama itu nyari apa? Kita datang ke SMA MTA ini mencari apa? Ya. Apakah sekedar untuk bermain, ya, apakah sekedar karena teman saya masuk ke situ, karena saya didhawuhi oleh orang tua, atau ya kita kembalikan tadi, ya, bahwa Bismillah ya Allah, ya dengan orang tua kita, ya melalui orang tua kita memilihkan kita sekolah di SMA MTA. Ya, masuk ke asrama, ya mungkin nanti kita senantiasa berdoa mudah-mudahan untuk pandemi nanti segera berakhir, ya nanti tahapan kita masuk ke asrama bisa kita mulai. Next. Di dalam surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menjadi pegangan, yang menjadi dasar kita yang kedua, bahwa ya Allah ya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya suri teladan kita, ya senantiasa mengingatkan, kita diingatkan, ya untuk apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya hidupku dan matiku hanya untuk mengharapkan ridha Allah, Tuhan semesta alam. Ya, tidak ada yang lain, ya, tidak ada hal lain. Maka nanti ketika kita, ya para siswa semuanya mengikuti kegiatan pramuka, misalnya kemah, ya, dulu di Tahura, dulu di Tawangmangu, ya di MTA Tawangmangu, kita tidak melupakan sholat, ya
tidak melupakan ibadah-ibadah yang lain, misalnya kiroah ya, atau murojaah atau hafalan, ya tidak kita lupakan. Karena apa? Ya, disitulah ladang amal kita untuk mengumpulkan kebaikan. Ya, kebaikan dalam hal ini di sisi Allah ya, bukan karena wah diminta sama pembina, diminta sama ustadzahnya yang mengisi, tidak seperti itu. Tapi karena bismillah ya, kita sebagai orang yang muslim ya, kitab sucinya adalah Al-Qur'an, mestinya kan kita pelajari, kita baca, kita pahami, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nanti ya, mencerminkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ibadahku hidup ya, masa remaja kemarin di kajian kajian wajib ya, rutin itu kan kemarin juga disampaikan, masa muda itu silakan kita digunakan sebaik mungkin, karena jenengan nanti di SMA ya mendapatkan materi pramuka ini ya 3 tahun itu tidak akan terulang. Kalau sudah kelas 10 nanti naik kelas 11 ya, 11 naik kelas 12 terus lulus kan sudah ya, kan tidak mungkin tuh SMA nanti ya 4 tahun atau 5 tahun itu kan ya, insya Allah semuanya mengendaki, semuanya proses berjalan dengan lancar ya. Nanti kelas 1 naik ya, kelas 2 ya, terus kelas 3 bisa lulus dengan memuaskan, dan nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang tentunya ya perguruan tinggi yang kita pilih adalah perguruan tinggi yang menguatkan keimanan kita. Next. Ini ada sebuah hadis kaitannya dengan belajar, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah ini tentunya di sini. Ya, belajar itu tidak ada istilahnya kata terlambat. Ya, kami pun juga belajar untuk saat ini. Ya, Bapak Ibu guru di SMA MTA ini jangan siswaan mungkin wala Pak Bu guru mboten sinau. Insya Allah Bapak Ibu guru kita ya belajar ya, belajar bagaimana menggunakan Zoom ya, belajar bagaimana memanage apa itu pelajaran agar siswa itu tidak bosen ya, tidak boring ya. Ya. Itu belajar bagaimana menggunakan IT ya, membuat PowerPoint yang ada narasinya, yang ada suaranya, ya, mungkin membuat rekaman Zoom, mengedit video, ya, videonya terlalu panjang, mungkin apa itu ukurannya terlalu besar sehingga nanti memberatkan siswa. Nanti bagaimana kita istilahnya mengompres video itu biar lebih kecil dan seterusnya, itu, ya. Dan sebagai tanggung jawab seorang muslim ya memang disitulah ya kita harus belajar, apalagi yang muda memang nanti tuntutannya Anda ya yang kelas 10, 11, 12 ini nanti tuntutannya akan lebih besar. Ya, yang kelas 12 jelas nanti untuk perkuliahan ya. Kita juga tidak tahu istilahnya pandeminya itu akan kapan ya berakhirnya ya. Yang jelas untuk pembelajaran secara online ini sampai sekarang masih berjalan, dan itu memerlukan ya kesabaran ya dan keikhlasan kita dalam belajar. Next. Selanjutnya terkait dengan pendidikan karakter kepramukaan ya, kita masuk ke pengertian pendidikan karakter ya. Di sini secara umum ya kita artikan sebagai pendidikan karakter merupakan kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Ini ya mendidik ya, melatih ya. Ada di situ nanti transfer nilai-nilai, transfer norma dari generasi ke generasi selanjutnya. Ya jangan sampai nanti apa generasi istilahnya generasi mendatang itu kualitasnya ya lebih buruk daripada generasi awal. Ini jangan sampai. Maka disinilah pentingnya pendidikan karakter ini
Ya, ini harus diikuti secara mendalam ya, secara serius ya, antara generasi ya, yang pendahulu dengan generasi sebelumnya. Maka ini yang adik-adik kelas 10 nanti ya, monggo kegiatan-kegiatan yang ada kepramukaan ya diikuti dengan baik ya. Kakak-kakak tingkatnya ya, kakak pembina nanti menyampaikan ya, apa itu ya berkaitan dengan pendidikan karakter di pramukaan, nanti ya dicatat ya, dipahami. Kalau memang tidak paham disampaikan. Insya Allah di kita ya, di yayasan kita di SMA MTA itu sudah terbiasa ya, terbiasa untuk dipimpin dan terbiasa untuk memimpin ya, terbiasa dan dibiasakan. Insya Allah kalau memang ya dari kami ya ada hal yang mungkin menyimpang ya dari aturan Al-Quran dan Sunnah ya, ya ditegur. Teguran itu insya Allah sudah hal yang biasa itu, tidak istilahnya malu. Kak, mohon maaf ini kok sepertinya ada yang keliru, disampaikan saja ya. Kalau tidak berani ya mungkin bisa melalui kakak pembina yang lain. Next. Ya, tujuan pendidikan karakter ya ini secara spesifik ini adalah untuk membentuk dan menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ini tujuan pendidikan karakter ini memang apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, kualitas diri kita dan juga kualitas generasi setelah kita. Maka disinilah nanti masing-masing kan juga belajar. Ya, istilahnya yang kelas 10 sebagai adik tingkat juga belajar, kakak tingkatnya juga belajar. Ya, bagaimana mengupgrade ya, memperbarui ya pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang ada sehingga memang tadi ada perubahan-perubahan yang ya mengarah lebih baik ya. Kalau di Islam kan jelas itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Di hadis itu kan. Hari ini sama dengan hari kemarin itu aja kan rugi. Ya, apalagi hari ini lebih buruk. Wah, itu sudah sangat tidak baik sekali. Next. Di dalam tujuan pendidikan nasional, ya ini dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi murid ya, peserta didik. Dalam hal ini, pengembangan potensi peserta didik dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi memang kalau yang pendidikan yang istilahnya formal itu kan ada mata pelajaran yang harus diikuti. Gitu. Namun di sini di undang-undang ini diamanatkan karena peserta didik itu beragam ya, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, maka perlu adanya kegiatan ekstrakurikuler. Next. Adapun pengertian kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan oleh kurikulum. Ya, kegiatan ini merupakan perangkat operasional yang bertujuan untuk menjembatani kebutuhan perkembangan bakat dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Ya, ini tadi di awal saya sampaikan, ya, kegiatan ekstrakurikuler ini nanti akan dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar reguler selesai. Ya, berarti nanti pulang sore Pak, betul. Ya, jadi kalau di SMA MTA itu jangankan kok pulang sore ya, yang siswa-siswa kadang yang sebagai pengurus itu kadang-kadang ya, bahkan sampai pulang malam, ya ke asrama, Kak, iya, ya nanti ke asrama, nanti terus apa? Kembali ke sekolah ya, untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini. Berarti nanti waktu tenaganya banyak terkuras untuk kegiatan ini. Betul. Ya. Jadi istilahnya tidak ada waktu untuk kongko-kongko ya, apa itu, bermain, bercanda yang tidak jelas itu. Gitu. Jadi
waktu itu betul-betul kita gunakan untuk tadi mengembangkan potensi diri. Next. Ya ini kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA MTA. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi di awal ya bahwa ekstrakurikuler itu di SMA MTA dibagi menjadi 2. Ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, ini wajib ya. Sekali lagi wajib itu berarti memang harus diikuti. Ya. Kalau tidak diikuti bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Kalau tidak diikuti terus nilainya di rapot kosong, itu berarti ya siswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Ya. Jadi mohon ini dimaklumi ya, dipahami betul ya sehingga kelas 10 ini ya bisa mengikuti dengan baik. Pun juga kelas 11 ya, dan juga ini yang kelas 12 ini yang ya paling senior istilahnya ya. Jadi temannya yang kurang paham mohon nanti dipahamkan. Alah aku ramelu yo rapopo ya. Ya insya Allah kita berusaha untuk ya menegakkan aturan ini. Bagi yang tidak mengikuti ya mohon maaf ya, dengan berat hati ya kami istilahnya tidak memberikan nilai. Ya alias berarti ya belum bisa naik kelas ya. Kalau pengen naik kelas ya berarti bagaimana? Ya harus mengikuti proses ya. Tugasnya diselesaikan. Itu. Ya, tugas-tugasnya diselesaikan insya Allah ya bisa nanti. Minimal nilainya B, baik. Ya. Syukur bisa A. Gitu. Kalau C berarti tidak bisa naik kelas. Adapun ekstrakurikuler pilihan ini ada banyak sekali. Mungkin di sekolah lain mungkin tidak kita jumpai. Dan ini mohon dipahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini pun yang pilihan pun ini juga ada istilahnya 2 kepengurusan ya, 2 organisasi, putra maupun putri. Ya, tidak dicampur. Jadi nanti ada struktur organisasinya yang putra, ada struktur organisasinya yang putri. Ya, ekstrakurikuler pilihan ini ada bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfidzul Quran, rohis atau kerohanian Islam, terus Gema atau kegiatan jurnalistik, Paskibra, ini pasukan pengibar bendera ini, terus PMR ini, Palang Merah Remaja, terus KIR ya, ada kelompok ya ilmiah remaja, PKS, Patroli Keamanan Sekolah, Orsesi ini organisasi seni siswa, terus olahraga ini tidak saya sebutkan ini karena banyak sekali ya, itu olahraga ada sepak bola, ada panahan, ada apa tapak suci, ada takraw, macam banyak ini ya. Dan insya Allah kita di SMA MTA di yayasan berkomitmen kalau memang ada siswa kita yang berpotensi ya dalam bidang ya khususnya olahraga ini ya kita sengkuyung, kita dorong untuk meraih prestasi setinggi mungkin gitu. Ya ada alumni kita yang apa ini dulu takraw ya sampai juara. Ini sekarang di UNS ya sudah lulus ya. Ini baru melanjutkan S2 di UNS. Terus ada bela diri, ini juga banyak ini. Ada kungfu, ada SH. Oh, SH mboten enten nggih. Adanya tapak suci. Kungfu itu ada. Taekwondo juga ada itu ya. Palasta ini pecinta alam. Ini mohon maaf ini untuk Palasta ini khusus putra nih, mohon maaf ini nggih. Ya untuk Palasta ini khusus putra. Tapi nanti kalau putri pengen ada istilahnya kegiatan outbound, insya Allah kita juga memfasilitasi. Ya, kegiatan outbound insya Allah dulu ketika tatap muka itu insya Allah kita juga memfasilitasi untuk ya pecinta alam ini putra apa putri ini ya. Ada biasanya ada outbound walaupun mungkin kita bekerja sama dengan majelis ini biasanya untuk nginapnya kita yang nginap di majelis terdekat ya. Ada banyak pilihan ini biasanya Tawangmangu, ada Ngargoyoso. Ya, sekarang sebenarnya ada Wonosobo ya, ada Dieng apa itu Wonosobo dekat Dieng itu, Temanggung. Itu nanti coba kalau mudah-mudahan nanti sudah tatap muka kita agendakan. Dulu pernah di Ungaran.
Ya, di Ungaran itu di mana itu Pak Mas? Ya, di apa itu namanya Gedung Songo ya, Candi Gedung Songo. Nah itu kita pernah juga kegiatan dalam rangka kegiatan pramuka itu insya Allah. Berikutnya tata boga ini juga mohon maaf ini tata boga ini khusus putri ya. Jadi tata boga ini khusus putri. Alhamdulillah kemarin sudah ada seminar ya tentang kewirausahaan terkait dengan tata boga. Karena ini alhamdulillah ada alumni kita yang punya usaha ya, insya Allah sudah go internasional itu karena beberapa produknya sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya hak patennya sudah ada itu. Tahu saya sudah buka cabang di Jogja juga itu, di Malioboro itu ada cabangnya. Terus bahasa Jepang ini, dan ini mohon dipahami ya dan diketahui oleh semuanya bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler ini kita dorong siswa itu memang untuk apa namanya mengembangkan bakat dan minatnya, kreativitas yang dimiliki ini kita beri kesempatan untuk mereka berkembang. Jadi kegiatan-kegiatan ini termasuk kegiatan pramuka yang kita laksanakan sekarang ini kan yang merancang adalah ya siswa sendiri, dari pembuatan proposal ya sampai merancang sampai ini ada Zoom ada ini itu dari siswa. Tentu dibantu didampingi oleh kakak-kakak pembina dan ya dewan guru tentunya di situ. Ya. Tapi memang di sini ya keterbukaan ya istilahnya kita memberi kesempatan kepada siswa ya agar mereka betul-betul punya pengalaman di sini. Maka monggo nanti silahkan kelas 10 khususnya ya. Kalau pramuka itu tadi wajib ya bahasa tadi Ustaz Dias tahfidz itu juga masuk ke wajib diikuti. Nanti silahkan ya dipilih dari sekian banyak ini dipilih 2 ya. Maksimal 3 lah katakanlah ya. Ya, kadang-kadang itu teman-temanmu itu ada yang pengennya melu kabeh. Wah, akhirnya hanya apa? Mengoleksi baju alma mater. Ya, jadi baju apa? Baju organisasi itu punya banyak itu. Ya, Palasta punya, ada PMR punya, PKS punya. Tapi tidak bisa maksimal. Ya, karena yo tadi ya mestinya dibatasi ya. Oh, aku punya bakat ini, udah wis. Bismillah. Saya berkecimpung di bidang PMR Palang Merah Remaja. Ya. Nanti Anda akan dilatih bagaimana cara menyelenggarakan apa itu? Donor darah. Saya pengen fokus di kepramukaan karena memang wajib ya, saya tekuni. Ya, sehingga nanti saya bisa memahami pramuka secara detail. Monggo silahkan. Ya, dipilih. Next. Oke, ini kita masuk ke gerakan pramuka sebagai pendidikan karakter. Ya, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kegiatan pramuka ini adalah kegiatan ekstra yang wajib diikuti ya oleh siswa SMA MTA baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Nah, apa itu gerakan pramuka atau pramukaan itu apa? Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ya ini organisasi. Ya nanti Anda dilatih untuk berorganisasi, nanti dipilih siapa ketuanya. Ya, siapa ketua-ketua bidangnya. Ya. Siapa anggotanya. Ya. Dan ini di sini sudah mengandung sebuah makna ya kita tadi di awal siap memimpin dan siap untuk dipimpin. Kalau memang kita jenengan nanti oh kok saya tidak terpilih menjadi ketua tidak masalah. Ya. Saya sebagai anggota enggak apa-apa. Ya, yang penting masing-masing memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Ya, tugas ketua apa, sekretaris apa, laksanakan semaksimal mungkin. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ini perlu dipahami ya. Jadi pramuka itu adalah warga negara Indonesia aktif dalam bidang pendidikan ya. Nanti Anda di SD, SMP,
BSMA ya sekarang, nanti di kuliah juga ada kegiatan pramuka. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka ya, dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ya, di sini yang perlu digarisbawahi. Ya, hasil endingnya adalah apa? Pembentukan watak. Ya, watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kalau kita sebagai seorang yang Muslim, Islam, ya tentunya tadi di awal tadi sudah kami sampaikan. Ya, akhlak kita, budi pekerti luhur kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia ya, pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ini nanti bertahap ya akan kita sampaikan ya, mohon nanti ya, yang kelas 10 ya dipahami materi-materi yang disampaikan itu betul-betul dipahami ya, sehingga nanti ya tujuan akhir tadi adalah pembentukan watak ya, kepribadian yang luhur itu bisa tercapai. Next. Dasar hukum penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan. Ini kita bersandar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 63. Ya. Nomor 63 tahun 2014 ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan ya sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Ya di SMA ini tadi di awal kita sampaikan ekstra wajib. Monggo next. Menurut undang-undang pelaksanaan ekstrakurikuler ini dibagi menjadi tiga model. Yang pertama model blok. Yang kedua model aktualisasi, dan yang ketiga adalah model reguler. Next. Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan SMA MTA model blok ini diselenggarakan pada awal tahun pelajaran ya. Setiap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Ini dalam kondisi normal itu kita selenggarakan sebenarnya di awal tahun ya. Ya, biasanya di akhir MPLS itu kita adakan istilahnya kemah ya, kemah bakti bersama. Tapi karena kondisi yang masih pandemi ya kita laksanakan semaksimal mungkin ini dengan daring. Seluruh siswa wajib mengikuti program ini sebagai kegiatan orientasi atau pengenalan pramuka yang diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai siswa SMA MTA melalui mulai tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya dengan menitik beratkan pada indikator sikap dan keterampilan peserta didik seperti disiplin, jujur ya, saling menghormati, dapat memimpin, kerjasama, sabar dan kreatif serta dapat menghasilkan produk kegiatan berupa karya tulis ataupun laporan kegiatan sebagai dasar pemberian nilai ekstrakurikuler. Ya, jadi termasuk di kegiatan ini harapan kami nanti setiap peserta membuat apa? Ya karya tulis. Ya. Wah kangelan Pak. Kangelan Kak, terlalu sulit Kak. Minimal tadi laporan, ya kegiatan. Ya untuk dijadikan apa? Ya penilaian. Ya hari ini kami ya, nama sikulan kelas berapa melaksanakan kegiatan, isinya ya ditulis nanti. Ini yang pertama, model blok. Yang kedua, model aktualisasi. Ya, model aktualisasi adalah ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan setiap minggu efektif. Ya, ini kegiatan ini bertujuan utama membangun karakter dan keterampilan siswa. Ya, materi yang diaktualisasikan adalah materi kepramukaan yang diintegrasikan dengan materi pelajaran
yang siswa peroleh dalam kegiatan KBM. Ya, kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal setiap hari Sabtu ya, ini kita sepakati kalau di SMA MTA setiap hari Sabtu setelah KBM selesai. Ini waktunya biasanya setelah duhur ya, jam 13 ya, 13.30 sampai jam 15. Dan untuk kondisi sekarang ini kita laksanakan secara daring. Ya, bisa dengan grup WA ataupun GCR ya, Google Classroom. Materi mengacu pada penyesuaian ya, syarat penyelesaian syarat kecakapan umum ya SKU dan syarat kecakapan khusus. Ini monggo nanti silakan diikuti dengan baik. Yang ketiga adalah materi reguler. Ini model ini ya, model reguler ini berbasis sukarela. Ya, artinya bagi siswa yang ingin mengikuti ya mendalami materi pramukaan lebih dalam nanti ikut di materi reguler ini. Ya, dilaksanakan di kelas 10, 11 maupun kelas 12 ya, yang secara sukarela berminat pada ambalan. Para peserta didik pada jalur ini harus menyelesaikan kurikulum pramuka yang berupa syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK. Yang dilaksanakan ini secara 2 jam ya, per minggunya dilaksanakan 2 jam itu. Next. Adapun penilaian ekstrakurikuler kepramukaan ini berbasis kehadiran ya. Ya, di kegiatan wajib baik saat aktualisasi dan blok ya, hadir ya, itu adalah ya wujud nyata partisipasi dalam kegiatan ini ya. Nah, kalau tidak hadir bagaimana? Ya kita mau menilai kan tidak bisa. Ya, wong dia tidak hadir, tidak mengikuti kan berarti kan tidak bisa kita nilai. Setiap kelas 10 yang berminat pada kegiatan kepramukaan dapat melanjutkan pengisian SKU setelah penerimaan calon penegak. Ya. Setiap peserta pendidik yang telah dilantik menjadi penegak bandara dirapot ditulis kecakapan yang telah diraih. Pencapaian bantara atau laksana berlaku selama siswa tersebut menjadi peserta didik di SMA MTA. Itu nilainya akan tercantum di rapot. Ya, selama siswa tersebut tidak mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan atau dari sekolah. Jadi kalau siswa itu mendapatkan sanksi ya, diskorsing itu ya hak-hak istimewanya nanti dicabut. Next. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang ya bisa kita raih ya, kita sampaikan ini nanti dalam pendidikan kepramukaan ini yang pertama adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini wajib ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk ya mengabdi kepada beliau, beribadah kepada beliau. Yang kedua ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya ini ya sebagai umat Islam ya kita tahu mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram. Yang halal mestinya kan kita laksanakan. Yang haram mestinya tidak kita lakukan, kita jauhi. Kecintaan pada alam. Alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Kelestariannya nanti kalau kegiatan-kegiatan keluar ini monggo mohon ya, jangan sampai kita membuat polusi ya, mengotori. Ya. Itu. Yang selanjutnya adalah kecintaan kepada sesama manusia. Ya, saling membantu, saling menolong temannya. Ya, kalau ada kesulitan dibantu. Ya, ini kadang-kadang disalahartikan ini. Membantunya saat ujian enggak boleh. Ya, kalau pengen membantu temannya dalam hal belajar itu ya sebelum ujian itu belajar bersama. Materi-materi yang sulit didiskusikan. Ya, ditanyakan. Temannya jangan pelit ya. Wah, jangan pelit. Bantu. Ya, insya Allah kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain itu ilmu kita tidak akan berkurang tapi malah apa?
bertambah. Ya. Kecintaan kepada tanah air Indonesia ini, ya, tanah air kita perlu kita jaga. Alhamdulillah, ya sekarang sudah merdeka, ya kita jaga. Kecintaan kepada bangsa Indonesia lah ini. Ini yang sekarang ini kalau kita tidak sadari, kita tidak betul-betul waspada, ini kadang-kadang generasi muda ini apa? Ya, karena kita tidak menerima, tidak mengalami masa-masa sulit ya, sebelum Indonesia merdeka. Ya, kita kan datang ini kan istilahnya nemu baiknya saja. Ya. Maka mestinya kita isi kemerdekaan ini ya dengan belajar sungguh-sungguh ini sebagai wujud kecintaan bangsa, ya kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini. Kedisiplinan ini jelas, ya kita di sini dilatih untuk disiplin, ya masuknya jam berapa, Zoom dimulai jam berapa misalnya, kelas kita mulai jam berapa, kita harus disiplin tepat waktu. Keberanian ini kita dilatih. Ya, dilatih untuk berani menyampaikan pendapat ya. Ya, kepemimpinan nanti kalau di jadi pemimpin ya, dilatih keberaniannya. Nanti kalau ada teman kita, sahabat kita yang kelas 10 yang di depan misalnya ada kekeliruan sedikit jangan diteriaki, ya, belum tentu kita ketika di depan kita bisa lebih hebat dari teman kita itu. Ya, maka di sini ya keberanian perlu kita latih. Kesetiaan ini ya, jangan kita istilahnya berkhianat ya, kesetiaan kepada kepada siapa ya kepada kita di bangsa kita ini, di pramuka ini. Kalau kita sudah membuat janji ya kita tepati ya, tolong menolong ini, saling membantu ya sesama manusia ini ya. Jadi tolong menolong ini tentu di sini koridornya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalau ada temannya minta tolongnya melanggar aturan ya jangan diikuti ya. Ya, bertanggung jawab ini kalau ada tugas ini dilaksanakan secara baik ya. Kalau nilai itu nanti sudah ya kita serahkan aja pada Allah ya. Dapat nilai berapa itu kita serahkan pada Allah. Dapat dipercaya lah ini sebagai anggota pramuka ini harus dapat dipercaya. Ya. Janji-janjinya harus ditepati, jangan berbohong lah ini kan. Enggak boleh ya. Jernih dalam berpikir. Ya, pikirannya jernih, tidak dikotori oleh pikiran-pikiran yang negatif ya. Jernih dalam berkata, ini perkataannya harus ya baik ya. Ya, tidak boleh berkata-kata kotor ya. Terus selanjutnya jernih dalam berkata-kata ini tadi tidak berkata kotor, jernih dalam perbuatan ini jangan sampai tingkah laku kita melanggar hukum ya, terus hemat ya, cermat, bersahaja, rajin dan terampil ya. Ini tentunya karakter-karakter ini ya kita harapkan semuanya syukur bisa kita laksanakan. Ya, monggo nanti ya dihitung-hitung sendiri saya sudah memenuhi yang mana. Itu next. Cukup gak Mas, waktunya habis. Ya. Tiada kata yang terlambat untuk belajar. Ini. Jadi belajar itu adalah kewajiban kita ya. Tidak ada waktu untuk istilahnya terlambat ya. Satyaku makan. Dharmaku kubaktikan. Ini yang biasa disampaikan di pramuka kan, tentunya ini monggo nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Next.
Ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon maaf ini mungkin kalau ada salah kata dari kami, ya itu kami harus banyak belajar, ya. Kalau ada kebaikan itu insya Allah datangnya dari Allah, ya. Mudah-mudahan adik-adik semua itu siswa semuanya bisa melaksanakan. Oke, dari kami itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Bahrudin Ahmad SOS atas materi yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan mengamalkannya dalam kegiatan kepramukaan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu breakout Zoom, yaitu pemisahan Zoom peserta putra dan putri. Maka apabila nanti di layar Zoom kalian ada notif untuk join, maka pilih join. Dan juga yang belum mengganti nama Zoom bisa diganti. Untuk breakout-nya diberi waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat datang kembali segenap pembina serta penerimaan tamu ambalan ke-16. Kita lanjutkan untuk acara pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu materi 2 yang bertemakan organisasi ambalan yang akan disampaikan oleh pembina. Kepada beliau Kak Dewi dan Kak Umi dipersilahkan. Abang. Untuk peserta yang mikrofonnya belum dimatikan, tolong dimatikan ya, di-mute. Ya wes ya apa tadi katanya satu aja nggak apa-apa. Sijil apa-apa Mbak? Satu aja nggak apa-apa gantian. Yang isi aku. Ya, enggak ya. Aku kira gak ketok bocil. Ya, ki urung itu. Tak tahu. Masuk. Iki mic-mu sempat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semuanya tolong di-mute dulu ya. Ya. Sebelum memasuki materi, Kakak perlu Kakak luruskan dulu. Untuk salam nanti ketika pembina mengucapkan salam, ini ya contohnya. Salam Pramuka. Kakak seperti ini, kamu mau ikuti seperti ini jawabnya. Kayak hormat juga. Kamu menjawab salam, gitu ya. Nanti pembina kalau sudah turun, baru kamu ikut turun. Begitu nggih? Kakak ulangi ya. Salam Pramuka. Salam. Itu. Kemudian kita lanjut sesi kedua, yaitu tentang organisasi pramuka dan seragam pramuka. Oke. Sebelumnya,
Adik di mute dulu suaranya biar tidak masuk dulu, nggih. Oke. Berhenti. Hah? Oh ya, kemudian ini ya tentang apa? Kesiapsiagaan penegak. Nanti pembicaranya oleh pembina kita. Sebelumnya pembina kita di SMA MTA itu yang putri ada 3, nggih. Nanti saya, Kak Umi, kemudian yang pembicaranya nanti itu Kak Dewi, yang ketiga Kak Aisyah. Untuk materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Kak Dewi. Next, Kak. Untuk kurkul fit itu ya namanya Kak Dewi Purwani SPD, tanggal lahirnya Surakarta 14 Februari 1986. Kemudian alamatnya Sembungan, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pendidikan terakhirnya beliau itu adalah FKIP Pendidikan Geografi UNS. Kemudian sekarang statusnya sebagai guru pramuka. Ini beliaunya ya, Kak Dewi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Umi. Ya, teman-teman, adik-adik semua, seperti yang Kak Umi bicarakan tadi, salam pramuka itu ada bermacam-macam. Saat kita formal seperti ini, mengutamakan salam pramuka dengan hormat. Salam pramuka. Tetapi saat kita tidak formal bisa menggunakan seperti ini. Salam pramuka. Itu ya. Nah, adik-adik penggalang, kita memasuki jenjang penegak harus tahu ya, apa itu organisasi pembinaan di Ambalan Penegak. Ya, inilah struktur organisasi di Ambalan Penegak. Next. Langsung. Nah, struktur organisasinya ada majelis pembimbing di mana dia kedudukannya setara dengan ketua gugus depan. Ketua gugus depan itu dijabat oleh kepala sekolah, ya. Kemudian ada pembina. Pembina ini adalah pembina yang berada di sekolah. Dan saya, Kak Umi, Kak Ais yang diutarakan tadi merupakan pembantu pembina atau pembina luar. Begitu ya. Di bawah kita nanti ada Dewan Ambalan dan Dewan Kehormatan Ambalan. Dewan Ambalan biasanya dijabat oleh kelas 11, Dewan Kehormatan Ambalan dijabat oleh kelas 12 yang masih aktif untuk mengkoordinasi adik-adiknya yang di kelas 11 dan kelas 10. Nah, di bawahnya ada kelas 10 yang merupakan satuan terkecil dalam anggota penegak yang namanya Sangga. Sangga terdiri dari 8 sampai 10 orang anak. Sangga itu namanya kalau putri nanti nama pahlawan putri. Nah, seperti Cut Nyadin, R.A. Kartini dan sebagainya. Nah, kemudian sangga itu dipimpin oleh seorang pemimpin sangga yang namanya Pinsa dan wakilnya yang namanya Wapinsa. Beberapa sangga akan dipimpin oleh seorang pradana. Pradana itu adalah ketua Dewan Ambalan. Nah, di sini karena kita satuan terpisah, jadi ada pradana putri dan pradana putra. Nah, ini yang menjabat menjadi seorang pradana ini menjadi suatu keuntungan lebih. Ya, besok ada jalur khusus untuk masuk ke universitas lewat jalur pradana atau pradani putri atau juga ketua PMR. Itu ada jalur tersendiri. Gitu ya. Umurnya berapa, Kak? Ya, umur penegak itu adalah SMA sampai umur 20 atau 21 tahun. Gitu. Next.
Nah, ini ya, nanti suatu ambalan itu akan dipimpin oleh seorang pradana putri. Untuk kita putri ya, dia yang memimpin jalannya musyawarah Dewan Ambalan. Nah, itu terdiri dari 12 sampai 32 orang pramuka Dewan Ambalan. Biasanya di SMA kita itu 17 sampai 25. Nah, tadi sudah saya jelaskan sangga itu 3 sampai 4 sangga itu menjadi satu satuan atau satu pasukan. Nah, nanti 4 sangga lagi pasukan berikutnya. Satu pasukan dipimpin oleh komando, ya, komando pasukan. Dari komando pasukan 1, komando pasukan 2 dan seterusnya. Komando-komando itu nanti dijabat atau dibawahi oleh pradana. Jadi di sini pradana putri sangat bermanfaat. Artinya dia harus dipilih benar-benar orang yang jeli, yang teliti, yang adil, pokoknya semuanya. Tetapi bukan berarti pradana itu tidak bisa mengatur segalanya sendiri, tidak. Justru pradana putri itu harus mempunyai anggota-anggota yang di bawahnya itu juga harus lebih jeli daripada dia sendiri, gitu. Lebih terampil ya. Nah, pramuka itu mempunyai markas sendiri harusnya, yang namanya sanggar. Nah, ini kita di MTA belum ada. Semoga ada ya, Kak? Ada di mana? Di lantai yang ketiga ya. Di lantai 3 walaupun nun sewu nanti sanggarnya tolong dibenahi ya gitu. Yang keempat itu tadi sudah dipimpin oleh pradana putri saat musyawarah majelis. Gitu ya. Next. Lagi. Nah, di sini setiap ambalan di sanggarnya itu harus mempunyai satu bendera merah putih sekalian tiangnya dan sokonya. Kedua, bendera pramuka yang coklat itu yang ada gambar tunas kelapa. Nah, yang ketiga itu adalah WOSM, itu yang warna ungu ya. Jadi ada 3 bendera, 4 sama kibaran cita. Kibaran cita adalah Dewan Ambalan. Jadi bendera Al-Mujahidah. Jadi ada 4. Sang saka merah putih, pramuka yang warna coklat, WOSM warna ungu, kemudian yang terakhir ini bendera ambalan atau kibaran cita. Kalau putri namanya Al-Mujahidah. Yang keempat itu pusaka ambalan. Di sini pusaka ambalan SMA kita baru proses ya. Pusaka ambalan dan sandi ambalan baru proses. Tiang bendera tadi wajib, tiang dan sokonya otomatis ya, tempat untuk meletakkan. Kemudian yang ketujuh adalah alat administrasi. Alat administrasi itu apa aja? Nah, banyak. Alat tulis, kalau sekarang kita seperti ini Zoom gitu berarti kita membutuhkan laptop, membutuhkan IT yang lain gitu ya. Dan sanggar itu tempat untuk meletakkan barang-barang yang dimiliki oleh anggota pramuka gitu. Dan biasanya sanggar ini kita besar. Jadi saat kita musyawarah atau apa, para dewan ambalan itu kita kumpul di sanggar gitu. Sanggar bersama, merapikan sanggar seperti rumah kita sendiri. Jadi sanggar itu benar-benar bermanfaat bagi kita gitu ya. Ini yang saya inginkan di SMA MTA ini. Kemudian next. Ya, tadi sudah saya terangkan sangga itu terdiri dari 4 sampai 8 orang atau 10 orang. Ya, sebagai penopang atau rumah terkecil tadi sudah saya jelaskan. Nama sangga tadi sudah saya jelaskan yaitu berasal dari pahlawan putri ya. Next, Kak. Nah, tadi sudah perintis pencobrak ya, pahlawan putri dipimpin oleh Pinsawa. Pinsa tadi juga sudah saya terangkan. Musyawarah sangga juga sudah saya terangkan di awal yaitu musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan sangga. Next. Nah,
Sangga kerja. Apa itu yang namanya sangga kerja? Dia adalah suatu wadah yang bertugas untuk mengatur kegiatan. Ya, wadah suatu tugas atau kegiatan yang jumlah anggotanya sesuai dengan beban tugas atau kegiatan. Seperti ini, kita ada sangga tugas untuk panitia PTA. Nah, jadi itu adalah nama sangga kerja untuk PTA. Bertanggung jawab kepada Dewan membuat laporan kegiatan sesuai dengan hasil musyawarah majelis. Jadi di sini nanti panitia, ketua panitia PTA, dia bertanggung jawab, berkewajiban membuat laporan untuk laporan pertanggungjawaban untuk Dewan Ambalan, gitu. Oke. Next. Next. Ya, sambil nunggu ya. Jadi apa laporan pertanggungjawaban? Laporan yang dikerjakan setelah sangga kerja selesai melaksanakan tugas. Nah, di sini Dewan Penegak atau Dewan Ambalan Penegak, ya, dia itu merupakan lembaga kepemimpinan atau perwakilan penegak dan keikutsertaannya itu mengambil keputusan. Jadi kita musyawarah Dewan Ambalan, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam musyawarah. Bisa mengajukan saran, pendapat, gitu ya. Kepengurusan ada apa saja? Tadi sudah, yaitu Pradana atau Pradana Putri sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagi peserta yang belum mematikan mikrofon, harap dimatikan terlebih dahulu agar lebih kondusif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di sesi 3. Gimana adik-adik semua, masih semangat apa enggak nih? Semangat dong, Dek. Tetap semangat ya. Sebelum materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lavendra Amalia dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Oktavinda Livia PR dari kelas 12 MIPA 4. Baik, silahkan disiapkan catatannya dan disimak dengan baik. Kegiatan pramuka yang ada di SMA MTA Surakarta yang pertama adalah penerimaan tamu ambalan. Penerimaan tamu ambalan atau PTA merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa baru untuk melakukan pindah tingkatan dari pramuka penggalang ke pramuka penegak. Selain tujuan kegiatan ini dilakukan adalah untuk menarik siswa atau siswi ke dalam ekstra pramuka. Next. Selanjutnya yaitu latihan pramuka rutin. Kegiatan ini diikuti oleh siswa dan siswi SMA MTA Surakarta secara terjadwal. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan ekstrakurikuler wajib yang menjadi tolak ukur penilaian pramuka di setiap semesternya. Dengan tujuan kegiatan ini dapat menambah rasa cinta bela bangsa dan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota pramuka, terutama di bidang kepramukaan seperti PBB, Sandi, Morse, dan Semapur. Next. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pramuka rutin. Ketika online maupun offline, kegiatan pramuka rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatan yang selanjutnya yakni Bantara.
Kegiatan ini diikuti oleh Dewan Ambalan yang berminat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi penegak Bantara. Peserta yang telah mengikuti penerimaan calon penegak berhak untuk melakukan penempuhan SKU penegak Bantara dengan tujuan agar generasi muda memiliki wadah untuk berkarya dan melatih diri di bidang kepramukaan. Next. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Bantara. Kegiatan yang selanjutnya adalah Mading Pramuka. Mading Pramuka diprakarsai oleh anggota Dewan Ambalan Al-Mujahidah dengan tujuan mengembangkan bakat anggota pramuka dan wadah untuk menyalurkan kreativitasnya di bidang pramuka. Selain itu juga sebagai sumber sarana informasi kepramukaan. Next. Berikut adalah dokumentasi Mading Pramuka yang ada di SMA MTA Surakarta. Next. Acara yang selanjutnya adalah Kemah Bakti. Kegiatan ini diikuti oleh siswi kelas 11 dan 12 untuk mempererat tali persaudaraan antara kelas 11 dan kelas 12 yang akan habis masa baktinya. Bentuk kegiatannya adalah permainan berbentuk game-game berkelompok atau sanggah, penampilan yel-yel, dan pentas seni. Next. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Kemah Bakti yang pernah dilaksanakan. Next. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan 7K. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang terfokus pada 7K, yaitu ketertiban, kebersihan, keamanan, keindahan, kerindangan, kedisiplinan, kekeluargaan. Bentuk kegiatan ini adalah setiap kelas berlomba-lomba dan bekerja sama untuk membersihkan kelasnya dengan gotong royong untuk memakmurkan kelas. Next. Ini skip. Selanjutnya adalah materi adat Ambalan. Jangan lupa dicatat ya, Dek. Adat Ambalan Al-Mujahidah gugus depan 03779 Pangkalan SMA MTA Surakarta. Next. Adat Ambalan itu apa sih? Adat Ambalan adalah tradisi, kebiasaan, dan ciri khas yang melambangkan identitas Ambalan. Meliputi 1. Perilaku adat, 2. Pusaka adat, 3. Tanda Ambalan, 4. Panji Ambalan, 5. Amsal dan Sandi Ambalan, 6. Lagu atau Mars Ambalan, 7. Dan lain-lain. Dibahas satu-satu nggih. Next. Yang pertama adalah perilaku adat. Dalam berpakaian seragam pramuka lengkap atau SPL harus dilakukan dengan urut sesuai adat. Yang pertama yaitu memakai pakaian seragam pramuka SMA MTA Surakarta, kemudian mengenakan kaos kaki hitam dan sepatu full black. Yang ketiga mengenakan setangan leher atau hasduk. Yang keempat menggunakan baret atau boni. Tapi kalau yang perempuan itu pakainya boni. Next. Yang kedua adalah pusaka adat. Pusaka adat itu adalah suatu perkakas yang mengandung makna tersendiri bagi suatu ambalan dan merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun kepada warga ambalan yang bersangkutan, di mana warga ambalan merasa berkewajiban untuk memeliharanya. Untuk pusaka pramuka Al-Mujahidah yaitu adalah busur panah. Adapun filosofinya yaitu busur panah merupakan media atau pijakan bagi anak panah untuk bisa melesat atau bergerak mundur menancap sasaran. Busur yang kokoh dipadu dengan tali lentur menjadi penting bagi anak panah. Busur panah ini bisa dianalogikan sebagai intuisi atau lingkungan di mana kita berada.
Jadi lingkungan yang tepat akan melesatkan perjalanan karir kita. Kaum putri seperti Gus Dur yang diharapkan bisa meluncurkan anak-anak melesat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Next. Yang ketiga adalah tanda ambalan. Jadi tanda ambalan itu seperti badge yang ada di seragam kita bagian lengan kiri, yaitu ada maknanya. Makna lambang badge Al-Mujahidah itu yang pertama adalah bintang, artinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila. Kemudian perisai, pertahanan atau perlindungan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah padi dan kapas yang artinya kemakmuran. Yang keempat adalah segi 8 putus-putus yang di sekeliling Al-Quran itu sebagai lambang Islam. Kemudian Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup. Selanjutnya adalah tunas kelapa sebagai lambang pramuka yang mempunyai sifat yang serbaguna. Kemudian ada nomor budup dan SMA MTA Surakarta sebagai identitas. Kemudian warna hijau melambangkan kesegaran hidup suatu yang sedang tumbuh. Kemudian warna kuning di tunas dan di tulisan itu mempunyai arti kecerahan hidup yang menuju keagungan dan keluhuran abadi. Sedangkan garis tepi warna hitam itu mengartikan sebagai keabadian. Next. Kemudian adalah panji ambalan. Ini tidak ada fotonya ya karena belum sempat difoto. Itu suatu bendera yang menghimpun seluruh perangkat ambalan sehingga apabila dikibarkan terbayangkanlah seluruh aspek kehidupan ambalan. Next. Kemudian adalah amsal dan sandi ambalan. Amsal ambalan adalah suatu simbol perjuangan dan arah pendidikan, pembinaan, dan kegiatan sehari-hari dari warga ambalan yang dituangkan dari kata-kata mutiara atau butir-butir hikmah yang mengandung arti. Sedangkan sandi ambalan sendiri adalah sebagai prosa atau puisi yang menghimpun aspirasi para pramuka penegak yang berada di ambalan tersebut, yang mempunyai makna, cita-cita, perilaku, serta arah pendidikan dan kegiatan warga ambalan tersebut. Next. Yaitu selanjutnya adalah lagu atau mars ambalan, yaitu suatu nyanyian yang dapat membawa semangat untuk menjaga kehormatan ambalan, di samping sebagai nyanyian yang mengandung arti-arti tertentu bagi warga ambalan tersebut. Ini juga tidak ada dokumentasi untuk lagu atau mars ambalannya. Next. Terakhir. Ya, itulah tadi materi terkait adat ambalan. Semoga adik-adik bisa mengenal pramuka lebih dekat lagi. Iya. Kita terasa Alhamdulillah kita sudah sampai di materi yang terakhir. Sekian dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara penutupan dan pindah golongan penerimaan tamu Ambalan 2021 secara daring. Ambalan Al-Mujahidah, Pangkalan SMA MTA Surakarta. Acara yang pertama, pembacaan laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh Ketua Panitia. Kepada Adik Oktavinda kami persilakan. Laporan pertanggungjawaban kegiatan penerimaan tamu Ambalan Al-Mujahidah SMA MTA Surakarta pada hari Sabtu 28 Agustus tahun ajaran 2021-2022.
PTA berlangsung selama 1 hari dari pukul 12.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan secara virtual dengan jumlah peserta 407 dari golongan penegak. Dengan adanya PTA ini, maka peserta yang berjumlah 407 dari golongan penggalang resmi menjadi golongan penegak dan bagian dari Ambalan Al-Mujahidah. Kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Sekian laporan pertanggungjawaban kegiatan PTA. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Acara yang selanjutnya adalah amanat dari pembina upacara yang akan disampaikan oleh Bu Arum. Kepada Bu Arum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Diastono MPD selaku Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta. Yang kami hormati pembina kakak-kakak pembina Pramuka SMA MTA Surakarta dan adik-adik sekalian kelas 10 dan kelas 11 yang saya sayangi dan cintai. Sebelumnya, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Karena rahmatnya sore hari ini kita masih dipertemukan dalam acara penutupan penerimaan tamu ambalan SMA MTA Surakarta, dan dengan rahmatnya pulalah kegiatan PTA ini bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar sejak siang hingga saat ini. Tujuan diadakan PTA ini yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada anggota pramuka. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan dan kemandirian yang lebih baik bagi adik-adik kelas 10 dan kelas 11. Yang ketiga, melatih kekompakan antar anggota pramuka. Kami berharap kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11 agar dapat menjadi insan yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat menjadi siswa yang lebih baik dari terutama dalam hal-hal kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama pembina pramuka, penerimaan tamu ambalan secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Arum atas amanat yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya adalah serah terima pasukan penggalang keambalan penegak yang akan dilakukan oleh Kak Dewi dan juga Kak Arum. Kepada Kak Dewi dan Kak Arum kami persilahkan. Kakak, kami serahkan 407 adik penggalang yang telah siap memasuki dunia penegak dan diterima sebagai tamu ambalan. Terima kasih Kakak. Saya terima 407 peserta penggalang menjadi penegak, menjadi anggota ambalan Al-Mujahidah. Adik-adik, kita kedatangan tamu dari penggalang sejumlah 407 menjadi anggota ambalan Al-Mujahidah. Bersediakah adik-adik menerima 407 peserta penggalang menjadi anggota kita di Dewan Ambalan Al-Mujahidah?
Siap bersedia. Ya, terima kasih atas ketersediaan adik-adik. Untuk semuanya, salam pramuka. Saya serahkan kembali MC. Peserta mohon memegang hasduk dengan tangan kanan dan diletakkan di dada sebelah kiri, lalu nanti mengikuti dari kakak pembina, yakni mengucapkan Trisatya. Silakan memegang hasduk dengan tangan kanan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Trisatya. Ikuti ya, Dewan, ikuti. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Trisatya. Kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Kembali posisi siap. Baik, dengan dilakukannya upacara tadi, maka sudah resmi kalian dari penggalang berpindah menjadi anggota penegak. Acara yang terakhir yaitu menyanyikan himne pramuka. Mari bersama-sama untuk menyanyikan himne pramuka. Kami jadi pandumu, kami pramuka Indonesia, mengusung Pancasila. Indonesia, tanah airku, Kakak pembina yang kami hormati dan adik-adik semua yang saya sayangi, seperti itulah rentetan acara untuk upacara pindah golongan penerimaan tamu Ambalan 2021. Dan sekarang kalian sudah resmi menjadi anggota penegak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam wabarakatuh. Biasa. Tes. Selamat dan sukses kepada semua peserta yang sudah resmi menjadi anggota Ambalan Al-Mujahidah. Link pretestnya sudah diberikan dan semoga bisa dikerjakan dengan baik. Maksimal pengerjaan jam 11 malam.
Selamat berkarya, salam pramuka. Tibalah kita di akhir acara, yaitu penutupan. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.